Halo, selamat siang. Siang, Pak. Ya, mana nih teman kalian? Siang, Pak. Pak, Coba dikabarin dulu teman yang lain. Halo, coba ya dikabarin Pak, teman yang lain. baik, baik. Ya, biar kita mulai ya. Oke, kita mulai aja. Halo, udah bisa kita mulai? Udah Bisa bisa, Pak, Pak. Nah, Udah, bagaimana Pak. kabar kalian? Sehat? Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat. Ada yang puasa ini? Ada, Pak. Semoga yang puasa tahan lah ya. Ya, jadi ntar ya Bapak lihat dulu materinya. Laptop Bapak agak lambat ini. Jadi kalau sudah masuk ke program, nah, sudah mulai lek-lek ini laptop Bapak. Karena penyimpanannya sudah mulai Oke,
ini dia. Jadi materi kita hari ini tentang tipe data dan variabel. Kedengaran suara Bapak atau macam-macam? Dengar Pak. Dengar Pak. Ya. Dengar. Oke, jadi sebentar lambat kali. Ya, ini dia. Jadi nanti di sini akan kita praktekkan bagaimana membuat tipe data dan variabel di pemrograman Visual Studio 2010. Tapi sebelumnya Bapak mau nanya, apakah sudah diinstal atau belum? Sudah, Udah. Pak. Ya, bagus kalau sudah. Ada kendala tidak? Kendala kemarin hanya kelamaan instalnya aja, Pak. Kalau kelamaan biasa, karena agak berat sih ya. Banyak yang diinstal. Oke, jadi ini juga udah saya agak lama karena sambil apa namanya ada lagi buat video. Jadi kita lanjut ya. Ini dia tentang tipe data. Tipe data itu dia ini dia. Ini semua di semua program dipakai tipe data. Jadi ada byte, boolean, char, datetime, desimal, double. Byte itu ukurannya 1, nilainya antara 0 sampai dengan 255. Sedangkan boolean ukurannya 1 dalam byte, dia bernilai true atau false. Kemudian char, dia ukurannya bernilai 2, dia mampu menampung data Unicode. Kemudian datetime, dia ukurannya dalam byte 8, dia di sini mengandung unsur tanggal, bulan, dan tahun serta jam. Kemudian desimal, dia bernilai 16 dalam byte, dia di sini untuk nilai yang mengandung nilai negatif. Kemudian double berukuran 8. Kemudian deskripsi jangkauannya untuk nilai yang mengandung nilai negatif. Jadi bisa kalian pahami di sini bahwa variabel adalah tempat penyimpanan sementara ketika diproses dalam memori komputer. Jadi kalau tempat untuk menyimpan yang abadi atau kekal, dia adalah database. Itu pada program. Jadi kalau pada komputer kalian tempat penyimpanannya apa atau laptop kalian, namanya hard disk ya kan? Ya, jadi kalau pada handphone beda lagi. Tempat penyimpanan pada handphone adalah memori. Jadi dia di sini dalam mendeklarasikan variabel dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama deklarasi eksplisit. Nah, jadi deklarasi ini mengandung arti bahwa program menggunakan statement atau pernyataan untuk mendeklarasikan suatu variabel. Jadi nanti bisa kalian lihat di sini, berikut adalah statement dalam mendeklarasikan sebuah variabel. Jadi ketika kalian menjalankan program, ya, macam yang seperti kemarin, nah, maka kita akan memulai suatu proyeknya. Jadi ketika kita memulai suatu proyeknya, maka kita harus memperkenalkan variabelnya. Misalnya apa? Nanti ada beberapa variabel yang akan kita buat. Jadi di sini contoh dasarnya yang sering digunakan yaitu menggunakan kata dim. Dim, var name. Jadi misalnya dim, kita mau membuat variabel huruf misalnya. Huruf C atau K untuk membuat kriteria. Jadi nanti misalnya dim C as tipe datanya apa gitu. Jadi mau boolean atau mau karakter atau mau string, nah, itu biasanya string. Kemudian privat, var name, ada lagi static, static, kemudian ada public. Ini semua biasa digunakan. Cuman kalau Bapak biasanya Bapak gunakan dim. Dim sering Bapak gunakan untuk pemrograman BBNet ini. Kemudian yang kedua deklarasinya ada eksplisit. Nah, deklarasi eksplisit ini dia nanti
bisa kalian lihat ini ada pada tabel. Deklarasi ini dilakukan tanpa menggunakan kata kunci dalam mendeklarasikan variabel, tetapi variabel ini menggunakan karakter khusus untuk menandakan variabel tipe implisit. Itu dia. Jadi di sini ada tipe variabel integer, dia untuk persen. Kemudian long untuk tipe dan, kemudian single tanda seru, double tanda grace, currency untuk tanda pakeong, kemudian string untuk tanda dolar, S dollar ya kan. Nah, jadi ini nanti praktikum kita pertama. Kita akan membuat variabelnya seperti ini. Berarti dari sini ada berapa label yang digunakan? Bisa perhatikan. Ada berapa label yang akan kita gunakan? 2, Pak. Ya, ada 2 label. Ada berapa text box yang akan kita gunakan? 2 juga, Pak. Ada 2 text box, ada 2 label. Kemudian ada berapa tombol button yang akan kita gunakan? 1. Ya, ada 1 button yang akan kita gunakan. Oke, jadi nanti di sini perlu kalian screenshot dulu. Nanti kita masuk ke programnya, susah balik-baliknya, Bapak. Jadi kalian screenshot, ntar Bapak juga buka dari handphone. Jadi biar buat programnya nggak balik-balik. Bentar ya. Oke, jadi di sini pada labelnya nanti label pertama kita buat masukkan nama, label kedua ada nama kamu adalah seperti itu. Kemudian pada text box-nya nanti name-nya, pada property name-nya kita buat txt nama. Pada text box yang satu lagi ada txt nama kamu. Kemudian untuk tombol nanti pada teksnya kita buat proses. Kemudian pada name-nya kita buat cmd proses. Kemudian kita langsung saja ke programnya. Bentar ya. Oke, kita langsung saja ke programnya. Ya, jadi di sini seperti biasa new project ya kan? New project. Kemudian apa kita buat? Judulnya. Nah, ini bisa kalian buat judulnya, name-nya, bisa juga tidak ya. Nah, kemudian pastikan ini berada di posisi Windows Form Application. Oke, gak usah Bapak buat ya, nanti kalian buat aja. Oke. Jadi maklum agak berat karena ada beberapa yang Bapak buka. Oke, inilah tampilan form yang akan kita buat. Jadi tadi yang pertama kita ada disuruh membuat 2 label, ya kan? Ada disuruh membuat 2 label. Apa tadi yang pertama tulisannya? Pada teksnya. Gak di screenshot. Halo. Halo. Insert, Pak. Ya, apa Masukkan teks? nama. Masukkan nama. Masukkan nama. Jadi Bapak ulang sekali lagi ya. Jadi pada label teksnya ini
Kan label 1. Nah, pada teksnya, properti teksnya tulisannya adalah masukkan nama. Pada label 2 adalah nama kamu adalah. Tuh. Oke, kita masuk ke program. Itu dia makanya Bapak suruh tadi screenshot. Biar nggak balik-balik. Jadi tandai pada label 1, kemudian cari teks. Nah, ini dia. Setelah cari teks, maka kita ketikkan adalah masukkan nama. Oke, masukkan nama. Label kedua tadi, nama kamu adalah, ya kan? Pada teksnya. Jadi kalau pada label, dia bisa pakai spasi. Yang tidak boleh adalah pada teks boxnya nanti. Oke, 2 label. Kemudian tadi disuruh membuat 2 text box, ya kan? Iya, Pak. Ya, kita cari lagi text box. Nah, ini dia. Suruh membuat 2 text box. Oke. Ini untuk masukkan nama. Ini kemudian nama kamu adalah. Udah, maka ini kita besarin aja biar besarinnya tadi di blok semua, kemudian pilih font. Kemudian Bapak pilih nomor 14 saja. Oke, jadi ini agak dibesarin dikit ya. Sudah, maka yang terakhir adalah kita membuat name pada text box 2-nya. Apa tadi name-nya pada text box 2? Ayo, apa tadi name-nya? Tidak dilihat? Nama kamu adalah. Bukan. XT nama kamu, Pak. Ah, perhatikan ini nih. Mana? Ah, ini perhatikan. Ya, lambat kali apa Bapak ini laptop Bapak. Jadi perhatikan label 1. Udah. Label 1 kan ini teks. Udah, kita masuk ke text box sekarang. Jadi pada text box di sini ada name. Ini text box 1 ini. Ini text box 2. Udah. Pada name-nya nanti kita ketikkan adalah txt nama. Sedangkan pada text box 2 kita ketikkan di name-nya adalah txt nama kamu. Tujuannya untuk apa? Name ini adalah buat penamaan, sama seperti kalian. Namanya si Aldi lah, namanya si Vero lah, atau siapa lah. Jadi pada text box 1 adalah txt nama. Oke, kita masuk ke program. Ini dia. Kita ulangi pada text box 1. Name-nya adalah apa tadi? TXT XT nama. nama. Oke, ini dia. Udah kan? Pada sebelah kiri ini, lihat. Oke, ketika Bapak klik di luar, Bapak arahkan lagi, sudah terganti. Kemudian pada text box 2 kita ganti TXT XT nama kamu. nama kamu. Oke. Jadi Bapak klik di dalam, sudah otomatis terganti. Selanjutnya adalah kita membuat tombol, ya kan? Tadi membuat tombol menggunakan button. Ini dia. Oke. Tombol. Jadi prosesnya tadi ini dia. Jadi kita besarin ya. Pilih font. Maka di situ dia pada
Teksnya tadi dibuat apa pada teksnya? Proses. Pada teksnya adalah proses. Kemudian pada name-nya apa tadi? CMD proses. Ya, pada name-nya CMD proses. Oke, sudah otomatis ya di sini pada propertiesnya tulisan CMD proses. Oke, maka langkah selanjutnya apa? Kita perhatikan di programnya. Ini dia. Jadi ini adalah tulisannya privat sub CMD proses. Ini terbentuk ketika kita mendouble klik di tombol ini privat sub CMD proses klik. Nah, jadi ini adalah event ketika kita mengklik atau mendouble klik si tombol proses tadi. Maka programnya nanti dimulai dari dim. Dim nama A string, kemudian nama sama dengan txt nama, kemudian txt nama kamu titik teks. Jadi sebelum Bapak ketikkan, Bapak mau jelasin. Ya, inilah yang namanya memperkenalkan variabelnya. Dim yang Bapak bilang tadi, yang biasa Bapak gunakan. Apa yang mau kita perkenalkan? Jadi yang mau kita perkenalkan adalah si nama. Oke. Kemudian as string. Tipenya string. Itu dia. Jadi nanti nama sama dengan txt nama titik teks. Tipenya adalah teks. Karena apa? Karena dia adalah text box tadi kita gunakan. Maka dia tipenya teks. Begitu juga dengan txt nama kamu. Oke, kita masuk ke programnya. Oke, jadi kita double klik pada tombol proses. Ya, dia sudah tampil seperti ini. Privat sub CMD proses klik. Nah, itu dia eventnya yang tadi. Maka apa yang kita ketikkan tadi? Dim, ya kan? Dim nama as apa tadi? Tipin datanya as string. String. Oke. Kemudian kita masukkan si apa namanya si variabel ini. Nama sama dengan txt nama titik teks. Kemudian txt nama kamu titik teks sama dengan nama kamu adalah ditambah dengan si nama tadi yang kita perkenalkan ini. Nama yang kita perkenalkan variabelnya. Makanya ketika Bapak blok gini, langsung terblok dia otomatis kan yang atasnya. Misalnya Bapak klik di merah ini tidak ada. Karena tidak diperkenalkan variabelnya. Misalnya ini, nama. Nah, langsung otomatis di baris kedua ini dan ketiga ini, di baris pertama dan kedua ini sama dengan baris ketiga. Terblok dia otomatis. Udah, programnya cuma itu aja. Coba kita run. Mudah-mudahan berhasil ya kan? Oke. Jadi misalnya namanya si Ricky misalnya. Oke, ketika diproses seperti apa? Nama kamu adalah Ricky, ya kan? Jadi kalian bisa menambahkan beberapa event. Contohnya kita membuat tambah tombol keluar. Nah, jadi nanti caranya bagaimana? Ketika kalian mau masuk ke program lagi, lihat ini pada form 1 di sebelah kanan ini. Nah, ini. Jadi di situ nanti kalian double klik.
Nah, jadi coba kalian buat button satu lagi untuk tombol keluar. Misalnya ini. Jadi Bapak besarin fontnya. Oke, ini dia. Jadi Bapak buat di sini teksnya keluar. Oh, bentar, besar ya. Name-nya adalah BTN keluar atau CMD keluar. BTN aja, BTN keluar. BTN itu maksudnya button. Oke, jadi ketika Bapak klik ini, maka nanti ada kan beda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi adalah CMD proses. Kalau yang ini BTN keluar. Jadi untuk program N sangat sederhana, tinggal N begitu saja, udah selesai. Jadi misalnya Bapak run, oke ini tampilannya. Misalnya namanya si Bayu. Ketika diproses, nama kamu adalah Bayu. Kemudian kita keluar. Oke, selesai. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada. Jadi Kayaknya ada di sini. apa itu? Kan saya sudah coba-coba di sini juga program yang barusan tadi. Jadi cara mendeklarasikan name-nya itu gimana? Karena di sini nggak ada apa nih? Gimana? Nggak ada gimana itu? Kayak punya Bapak tadi coba. Coba saya lihat dulu punya Bapak dulu sebentar. Mananya? Ini di tombol proses, kamu double klik. Sudah. Maka nanti tampilnya ini CMD privat sub CMD proses sampai sini. Sudah. Ya, terus Pak? Maka program yang kamu ketikkan adalah pertama kali perkenalkan si nama tadi. Dim nama string. Ini. Udah. Sesudah kalian ketikkan, maka si nama itu untuk apa? Nah, jadi si nama itu tadi untuk ini. Makanya tadi Bapak buat name-nya pada text box 1 ya kan? Tadi ini text box 1. Nah, kemudian name-nya perhatikan ini. Nah, name-nya adalah txt nama. Jadi kalau kamu buat txt nama ya nggak tampil. Dibuat nggak ini tadi? Ini. Kamu buat nggak name-nya txt nama? Tidak kan? Halo, mana yang nanya tadi? Dibuat? Halo? Agak Halo? nggak bagus sinyalku juga Pak. Ya, jadi nanti bisa kamu ulangi video yang Bapak kasih ini. Nanti kan Bapak share ya. Ya, jadi ini harus kalian buat dulu nama text box satunya. Ini juga text box duanya harus dibuat name-nya di sini juga ya. Kalau nggak bisa memperkenalkan variabelnya. Variabelnya mau dihubungkan kemana pun nggak bisa. Ada lagi pertanyaan? Nah, dalam mengasih nama yang di sini yang nggak ada Pak, yang di testnya itu. Yang mana? Bisa nggak? Bisa nggak saya share screen juga Pak? Cobalah share. Tapi disable, disable participant screen sharing. Udah.
Nah, jadi gini Pak, kan tempatnya tadi di sini di accessibility ini kan. Nggak ada yang name di situ. Nggak ada name di sini. Kenapa nggak ada name? Coba kamu tambahin text box. Kamu Nah, tandai text boxnya, udah pelan-pelan cari name-nya di atas. Pelan iya, terus. paling Sabar. atas nih. Iya, pokoknya kamu cari satu-satu terus gitu sampai sabar. Pasti dapat. Gak mungkin nggak ada, pasti ada. Tadi ku tengok di data Itu apa? bimbing dia, Ah, Pak. ini nih pada desain ini apa? Oh, desain. Iya, makanya harus sabar. Tadi ku tengok di data bimbing, Pak. Makanya aku bingung. Udah, itu masalahnya berarti kan? Ya, Oke, coba N. Nanti bisa kamu kerjain lagi. Sudah? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Maka kalau tidak ada, nanti di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi tugasnya ini buat program juga. Oke, Bapak share. Jadi ini dikumpulkan paling lama minggu depan tanggal 11 jam 10 ya paling lama. Ini udah Bapak buat waktu tengahnya. Oke, Bapak tugaskan programnya seperti apa. Bentar, Bapak pastikan dulu. Jadi programnya dia membuat seperti ini. Membuat variabel. Nah, ini nanti terdiri dari text box. Jadi pertama kali kalian nanti membuat text boxnya. Setelah membuat text box, membuat group box. Jadi ya Bapak menambahkan beberapa event. Ada group box. Nah, ini group box 1 berisi input data. Di input data ini ada apa saja? Ada nomor induk, mahasiswa, nama mahasiswa, alamat telepon. Kemudian di group box kedua ada 2 tombol yaitu new dan keluar. Jadi nanti apa saja yang harus kalian rancang di sini udah Bapak sediain. Di group box 1 ada label 4 biji. Kemudian ada text box 4 biji. Kemudian di group box 2 ada 2 button yang Bapak sediakan. Jadi nanti ini adalah programnya. Programnya sangat sederhana. Cuman ini aja simple me titik text gitu. Kemudian ini lagi lanjutannya. Ini pada BTN new. Hasilnya dia seperti ini. Ketika klik tombol new pertama kali maka pesannya adalah seperti ini. Masukkan NIM, masukkan nama, masukkan alamat, dan masukkan telepon. Oke, nanti ini bisa kalian kerjakan ya. Bisa nggak? Kira-kira? Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. dicoba aja nanti ya. Jadi nanti kalau nggak bisa, akan Bapak share video Bapak. Yang lama udah ada, cuman suaranya nggak bagus. Jadi tadi udah Bapak buat ulang. Jadi masih nge-save dia. Nanti Bapak upload lagi ya. Jadi Bapak harapkan nanti kalau udah Bapak share video ini, ya kalian kerjain gitu. Jangan nanti punya temennya, apa kan dulu punya aku. Jangan. Jadi nanti Bapak mau kalian kerjakannya, kalian buat dalam bentuk PDF seperti itu kan. Nah, jadi misalnya desainnya ini. Udah, programnya seperti apa? Programnya kalian share lah. Misalnya ini untuk program privat. Untuk apa namanya? Form load-nya. Ini untuk BTN new-nya. Seperti itu. Nanti hasilnya seperti apa ini. Jadi kalian ngumpulnya hanya dalam bentuk
file PDF. Bisa kan? Tampilan form, ini dia. Kalian buat ini. Tampilan formnya kalian buat. Itu di halaman pertamanya. Habis itu di bawahnya nanti programnya. Sudah programnya, habis itu hasilnya. Masukkan nomor dan nama kalian masing-masing. Gitu. Nomor teleponnya boleh palsu. Oke, itu aja ya. Yang jadi tugasnya, bisa kan? Bisa. Ya, Bapak yakin bisa. Nanti videonya Jadi Bapak share. yang dikirim Pak cuman awalnya. Ya, Jadi yang dikirim Pak gini. Ada yang mau saya tanya juga Pak. Jadi yang dikirim cuman hasil. apa Iya. form pertamanya. Desain, Cuman hasilnya aja, desainnya, Pak. desain, program, sama hasilnya disatukan dalam PDF gitu. Bukan programnya. Kalau program PB-nya kalian kirim berat kali nanti, nggak sanggup. Oke ya? Maksudnya Pak? Ya, jadi 1 menit terakhir ya sudah, Bapak tunggu tugasnya paling lama minggu depan. 1 minggu Bapak kasih waktunya ya. Oke, selamat mencoba. Semoga berhasil ya. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa isi absensinya. Oke, selamat siang semuanya.